Pernah nggak lo mikir, kenapa sih uang yang kita pakai sekarang cuma kertas biasa, tapi bisa beli segalanya? Dari mie instan sampai rumah mewah. Gimana caranya kertas bisa punya nilai segede itu? Di part 4 ini, kita bakal ngebongkar lebih dalam tentang kekuatan uang fiat dan kenapa sistem ini bisa jadi penentu stabil atau hancurnya perekonomian dunia. Jangan sampai ketinggalan bro, karena lo bakal ngerti sesuatu yang selama ini disembunyiin rapat-rapat dari lo. Ini bukan sekadar uang, ini soal kendali atas hidup kita semua. Uang fiat dan stabilitas ekonomi. Uang fiat memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, karena memberikan kendali penuh kepada pemerintah dan bank sentral atas kebijakan moneter. Berbeda dengan sistem standar emas yang membatasi jumlah uang berdasarkan cadangan emas, uang fiat memberikan fleksibilitas untuk mengelola inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu keunggulan utama dari uang fiat adalah kemampuannya untuk membantu menstabilkan perekonomian saat terjadi krisis keuangan. Bank sentral bisa menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar sesuai kondisi ekonomi. Ini penting untuk menjaga likuiditas dan mencegah deflasi. Fleksibilitas ini juga memungkinkan pemerintah menjalankan kebijakan stimulus, seperti menurunkan suku bunga atau menyuntikkan dana ke sistem keuangan guna mendukung bisnis dan masyarakat. Namun, stabilitas uang fiat sangat bergantung pada pengelolaan ekonomi yang bertanggung jawab. Jika pemerintah mencetak uang secara berlebihan tanpa kontrol yang tepat, bisa terjadi inflasi, bahkan hiperinflasi yang menghancurkan daya beli rakyat dan mengguncang ekonomi. Maka dari itu, kepercayaan terhadap mata uang dan kebijakan bank sentral menjadi kunci utama dalam menjaga kestabilan. Meskipun ada tantangan, uang fiat tetap menjadi fondasi utama perekonomian modern. Dengan kebijakan moneter yang bijak dan regulasi keuangan yang efektif, uang fiat bisa mendorong stabilitas ekonomi jangka panjang dan kemakmuran global. Teknologi keuangan kripto mulai mengguncang dunia. Dunia keuangan selama puluhan tahun dikendalikan oleh sistem yang sama, bank sentral, lembaga keuangan, dan regulasi yang kaku. Tapi sekarang, semuanya mulai bergeser. Perlahan namun pasti, teknologi kripto hadir bukan hanya sebagai tren, tapi sebagai ancaman nyata bagi sistem keuangan lama. Blockchain, teknologi yang mendasari mata uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum, membawa sebuah konsep baru. Sistem keuangan yang terdesentralisasi, transparan, dan tanpa perantara. Transaksi lintas negara tidak lagi membutuhkan bank. Pengiriman uang tidak lagi bergantung pada jam kerja. Setiap orang, dari manapun asalnya, kini bisa mengakses sistem finansial global hanya dengan koneksi internet. Ini bukan sekadar inovasi, ini adalah pergeseran kekuasaan. Dari tangan-tangan segelintir elit ke tangan masyarakat dunia. Tapi perubahan besar selalu menimbulkan gejolak. Pemerintah mulai waspada. Bank sentral mulai mengatur langkah. Karena yang sedang kita saksikan saat ini bukan hanya kemajuan teknologi, tapi awal dari perombakan total sistem keuangan global. Dan kita semua sedang hidup di tengah sejarah yang sedang ditulis. Era digital, revolusi keuangan modern. Salah satu perkembangan paling revolusioner dalam dunia keuangan modern adalah hadirnya cryptocurrency. Mata uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum telah memperkenalkan sistem transaksi yang terdesentralisasi dan tanpa batas negara. Jadi bukan cuma mengandalkan sistem perbankan tradisional lagi. Teknologi di balik itu semua adalah blockchain, sebuah sistem yang menjamin transaksi tetap aman, transparan, dan nggak butuh perantara seperti bank. Artinya, orang bisa kirim uang langsung ke siapapun, kapanpun, tanpa harus lewat pihak ketiga. Tapi ya, semua perubahan besar pasti ada tantangannya juga, bro. Dunia cryptocurrency sampai sekarang masih menghadapi regulasi yang belum jelas, harga yang fluktuatif banget, dan isu keamanan, termasuk risiko penipuan dan peretasan. Pemerintah dan lembaga keuangan di berbagai negara pun masih berdebat tentang gimana caranya mengintegrasikan mata uang digital ke sistem keuangan yang udah ada, sambil tetap menjaga stabilitas ekonomi dan perlindungan konsumen. Walaupun begitu, arah masa depan udah kelihatan jelas. Keuangan digital terus berkembang dan pelan-pelan mulai membentuk wajah baru transaksi global. Sekarang makin banyak orang yang mulai terbiasa dengan pembayaran digital, solusi berbasis blockchain, dan keuangan terdesentralisasi, atau dikenal juga dengan nama DeFi. Ini semua jadi sinyal kuat kalau kita lagi masuk ke era baru dunia finansial.
Sebetulnya perubahan ini nggak datang tiba-tiba. Semua dimulai sejak kartu kredit pertama kali dikenalkan, yang langsung ngebuka jalan buat transaksi tanpa uang tunai. Lalu disusul dengan kemunculan mobile banking dan berbagai platform pembayaran digital yang bikin urusan keuangan makin gampang dan praktis. Lo sadar gak sih? Dunia keuangan sekarang tuh lagi diguncang sama satu hal yang namanya cryptocurrency. Dan di garis depan, ada si legenda. Bitcoin pertama kali muncul tahun 2009, bro. Diciptain sama sosok misterius bernama Satoshi Nakamoto. Tujuannya bukan cuma buat keren-kerenan, tapi buat ngerombak sistem keuangan dunia. Bayangin, bro, lo bisa transaksi tanpa bank, tanpa perantara, semuanya aman lewat teknologi yang namanya blockchain. Gak butuh pihak ketiga, langsung peer-to-peer. Tapi sekarang, Bitcoin udah jadi aset finansial kelas dunia. Dan bukan cuma Bitcoin, bro, muncul juga ribuan koin lain kayak ngenalin fitur smart contract. Jadi transaksi bisa otomatis tanpa harus ribet-ribet ngurus manual. Pasar kripto sekarang tuh udah gede banget. Investor gede, perusahaan, sampai orang-orang biasa kayak kita juga mulai ikutan. Karena ya, siapa yang nggak kepo sama cuan dari dunia digital, bro? Tapi ya, nggak semuanya mulus, bro. Dunia kripto itu juga punya tantangan. Ada regulasi yang belum jelas, harga yang bisa naik turun gila-gilaan, isu keamanan, dan masalah skalabilitas. Pemerintah dan bank gede di seluruh dunia masih bingung. Tapi satu hal yang pasti, teknologi terus jalan, orang-orang makin melek digital. Dan ke depan, dunia mungkin bakal berubah total. Cryptocurrency bisa jadi fondasi keuangan masa depan, yang lebih bebas tanpa batas, dan bisa diakses siapa aja, dari mana aja. Jadi, lo udah siap belum, bro, buat masuk ke era keuangan digital ini? Mata uang digital, perang baru telah dimulai. Sekarang bukan sekadar evolusi keuangan. Ini revolusi, ini perang. Perang antara sistem lama dan masa depan yang tak bisa dihentikan. CBDC mata uang digital buatan negara sedang diluncurkan satu persatu. Mereka bilang ini demi efisiensi, demi keamanan, demi stabilitas. Tapi di balik kata-kata manis itu, siapa yang benar-benar pegang kendali? CBDC adalah digital, tapi masih dalam genggaman otoritas pusat. Masih bisa dibekukan, dipantau, dikendalikan kapanpun. Apakah ini solusi, atau justru versi digital dari sistem lama yang selama ini membelenggu? Sementara itu, kripto tidak menunggu. Bitcoin, Ethereum, dan ribuan proyek lain berlari meledak membentuk ekosistem baru tanpa izin, tanpa batas, tanpa bos. Satu klik, satu transaksi, langsung lintas dunia. Tidak ada bank, tidak ada cuti layanan, tidak ada batas waktu. Cuma kode, kepercayaan, dan desentralisasi. Dan itu belum semuanya. AI sudah mulai tahu kemana uang mengalir. Blockchain mencatat semuanya, tak bisa dihapus. Fintech menghancurkan batas layanan keuangan tradisional. Bro, ini bukan tentang kapan berubah. Perubahannya sudah terjadi. Dan kalau lo masih mikir ini cuma tren iseng, lo tinggal tunggu waktu digilas. Ini bukan masa depan, ini sekarang. Lo mau ikut bergerak atau ditinggal sebagai cerita lama? Uang sedang berubah. Pertanyaannya, lo ikut berubah atau tetap jadi korban? Kita sedang berada di titik balik peradaban. Bukan sekadar transisi, tapi transformasi besar-besaran dalam sistem keuangan dunia. Mata uang digital, teknologi blockchain, kecerdasan buatan, semuanya bersatu mengguncang fondasi keuangan lama. Dan suka atau tidak, dunia sedang bergerak ke arah yang tidak bisa dihentikan. Mereka yang tidak siap akan tertinggal, bukan dalam satu dekade. Tapi sekarang, hari ini, saat otoritas lama masih sibuk mempertahankan kekuasaan, sistem baru diam-diam merangsek masuk, membangun kepercayaan baru, tanpa batas, tanpa jeda, tanpa izin. Ini bukan cuma tentang teknologi, ini tentang kekuasaan, tentang kendali, dan tentang masa depan yang tak akan pernah sama lagi. Part 5 akan segera hadir, dan di sana kita akan masuk lebih dalam. Bukan hanya soal uang, tapi siapa yang benar-benar memegang kendali. Bersiaplah, karena ini belum selesai, justru baru saja dimulai.